Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Tema kita tentang bagaimana kita menerapkan syariat Islam di wilayah kita. Karena kita berada di Bekasi, di wilayah Bekasi, dan ini merupakan tanggung jawab bersama antara penguasa dan umat Islam. Karena kalau syariat Islam ini tidak dijalankan, yang rugi bukan hanya umat Islam, tapi juga seluruh masyarakat, ya, yang tidak mendapatkan kemuliaan dari Islam itu sendiri. Makanya Ibu lihat surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Ya. Kabura 'alal musyrikin ma tad'um ilaihi, Allah yastabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Silakan dilihat, kemudian dibacain terjemahnya, Bu. Sambil kita nyiapkan PowerPoint-nya. Ini saja. Iya, dari sini aja. Itu siapa? Faris. Untuk enggak gerak ini. Kita mau jalan enggak gerak. Pakai ini kan? Ini. Hah? Enggak gerak. Oh, ini. Oke. Kanan ya? Ya? Ya, itu merupakan perintah dari Allah kepada seluruh para nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Jadi dari keterangan Nabi ada 124.000 nabi dan rasul yang pernah diutus kepada umat manusia. Berapa, Bu? 124.000. Ulama Indonesia yang menyebutkan angka ini adalah Pak Hamka dalam buku Studi Islam. Beliau menyebutkan angka ini. Riwayat ini sahih dari Nabi, ada 124.000. Dari 124.000 Nabi ada 313 Rasul. 313 Rasul yang pernah diutus oleh Allah ke muka bumi, dan disebutkan oleh Al-Quran 25. Yang disebutkan Al-Quran hanya 25. Kemudian dari 25 dipilih lagi 5 ulul azmi.
Dari 25 itu dipilih lagi 5 ulul azmi. Jadi ulul azmi ini pilihan terbaik dari seluruh para nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Nah, itu ayatnya. Surat Asy-Syura ayat 13. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama yang Allah utus kepada manusia, ya, yang kemudian menjadi ulul azmi. Kemudian ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertamanya Nabi Nuh, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ulul azmi. Nah, di tengah itu ada 3 nabi dan rasul, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihissalam. Apa yang Allah perintahkan kepada seluruh nabi dan rasul ini? Yaitu tegakkan agama. Tegakkan agama. Jadi bukan hanya sholat. Sholat itu bagian dari dalam agama. Sholat, puasa, zakat, jihad dan sebagainya itu bagian daripada agama. Ya, din. Sebenarnya agama belum bisa memberikan pengertian menyeluruh tentang din. Tegakkan din, karena din itu way of life, pedoman hidup. Weltanschauung, pedoman hidup. Ya. Makanya kita beruntung menjadi orang muslim yang diarahkan oleh Allah dengan diberikan pedoman hidup. Nah, pedoman hidup inilah yang kemudian diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk kita terapkan. Ya, dan jangan bercerai-berai, maknanya jangan ikuti hawa nafsu. Nanti kamu akan tercerai-beraikan. Makanya seluruh aliran sesat yang menyimpang dari jalan Islam yang lurus, maka pasti sumbernya adalah hawa nafsu yang berakibat kepada apa? Perceraian itu, bercerai-berailah, perpecahan, yang terjadi perpecahan. Makanya perpecahan yang terjadi pada umat ini tidak lain sebabnya adalah pertama karena mereka tidak menegakkan Islam secara utuh, dan yang kedua sebabnya karena hawa nafsu. Apa? Hawa nafsu. Makanya inilah yang harus kita usung kepada umat manusia, bagaimana kemudian mereka menerapkan syariat Islam. Di tangan saya ini ada buku Apa Kerugian Dunia Bila Syariat Islam Tidak Dijalankan. Ya. Sebagaimana sebelumnya Abul Hasan Nadawi, seorang ulama kaliber dunia dari India, menulis buku Madza Khasal Alam bin Hitatal Muslimin. Apa kerugian dunia apabila umat Islam mundur? Ya. Jadi kalau umat Islam mundur, dunia rugi. Apalagi kalau sampai Islam tidak dipraktekkan. Kenapa? Karena keadilan ada dalam Islam. Ya, ibu-ibu kalau ingin tahu apa sih isinya Islam itu, Islam ngajarin apa? Oh, dalam ayat itu kita diperintahkan untuk menegakkan dinul Islam dalam kehidupan sebagai pedoman way of life. Nah, untuk itu apa sih isinya? Siapa yang tahu? Satu ayat dalam Al-Quran merupakan ringkasan seluruh isi Al-Quran. Jadi kalau kita diperintahkan untuk menegakkan din ini, ibu sekalian, berarti maknanya harus diterapkan dalam skop pribadi, skop keluarga, skop masyarakat, skop negara, dan skop internasional. Nah, untuk itu ringkasnya itu ada di dalam surat An-Nahl ayat 90. Surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Ya. Makanya kaum musyrikin, kaum kufar
mereka yang di luar Islam takut kalau Islam itu dipraktekkan. Ya. Kaburu al-musyrikin ma tad'u ilaih. Berat bagi orang-orang musyrik itu apa yang kamu serukan untuk menegakkan syariat Islam ini. Mereka takut. Kenapa? Kalau syariat Islam dipraktekkan, Ahok itu udah harus dieksekusi. Ya, takut mereka kan? Jangan main-main dengan agama. Ya, kalau orang itu sudah bersuami atau sudah beristri, zina, terbukti di pengadilan harus dirajam. Takut mereka. Kalau orang itu mencuri barang yang senilai 4 gram emas dan terbukti di pengadilan, maka dia harus dipotong tangannya. Kalau ada orang yang murtad dari Islam, seorang ibu-ibu mengikuti suaminya murtad, menjadi pengikut agama lain, dan itu kemudian ketangkap oleh pemerintah Islam, hukum Islam, dan kemudian terbukti dia murtad, maka dia dihukum bunuh. Nabi mengajarkan, man baddala dinahu faqtuluh. Kalau ada orang yang merubah agamanya, murtad, maka hukumnya apa? Dibunuh. Mereka takut tuh. Jadi memang Islam untuk menutup semua pintu kejahatan. Ya. Makanya di dalam surat apa? An-Nahl ayat 90, itulah ringkasannya. Apa isinya, Bu? Dibaca terjemahnya. Jadi ibu sekalian, di sini ada 6 hal, 3 positif, 3 negatif. Ya, intinya perintah Allah ada dalam 3 hal. Yang 3 perintah positif, yang kedua adalah perintah negatif yang harus ditinggalkan. Yang pertama, Allah memerintahkan keadilan. Bersikaplah adil kepada suamimu, kepada anakmu, kepada orang lain, kepada Allah. Bersikaplah adil kepada dirimu sendiri. Jadi adil ada 3, adil kepada Allah dengan menunaikan hak-haknya, adil kepada orang lain, orang tua, suami dan yang lainnya untuk menunaikan hak-haknya, dan adil kepada diri sendiri. Makanya orang kafir itu tidak mungkin adil. Kenapa? Karena dia tidak akan mampu menunaikan hak-hak Allah, sementara dia kafir, ingkar kepada Allah. Jelas, Bu? Sehingga karenanya dilarang memilih pemimpin kafir, sebabnya orang kafir tidak mungkin berbuat adil. Terutama, Bu, adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ayatnya. Jadi perintah menegakkan keadilan. Buat apa ada pengadilan, Bu? Karena orang ingin mencari keadilan. Nah, sementara Islam mengajarkan keadilan. Makanya kalau Islam diterapkan dalam kehidupan masyarakat luas, yang terjadi adalah keadilan. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang penguasa di masa dinasti Amawiyah, beliau cucunya Umar bin Khattab. Ya, pertama kali dia memimpin setelah dilantik, ya Bu ya, setelah kemudian melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, dia bicara sama istrinya. Ya Bu, istrinya ini bekas khalifah, bapaknya istrinya ini mantan khalifah sebelumnya. Kemudian karena mantan khalifah kan, dia dapat warisan banyak. Ya, emas-emasan, perhiasan, macam-macam.
Karena Umar bin Abdul Aziz terpilih menjadi khalifah, dia mengambil keputusan pertama kali bicara kepada istrinya. Kira-kira apa pembicaraannya? Kita akan memiliki kekayaan yang lebih lagi. Begitu Ibu? Enggak. Umar bin Abdul Aziz memberikan pilihan kepada istrinya. Wahai istriku yang aku cintai, kata dia, aku berikan kepadamu dua pilihan. Kalau kamu ingin tetap menjadi istriku, maka seluruh kekayaan yang kamu miliki kembalikan ke Baitul Mal. Karena kita ingin hidup sederhana. Bu, kekayaannya suruh kembalikan ke Baitul Mal. Kalau kamu ingin bertahan dengan kekayaanmu, silakan. Kamu bawa kekayaanmu, kita sampai di sini saja. Ibu-ibu kalau dikasih pilihan gitu gimana Ibu? Milih yang mana? Milih yang mana? Milih harta. Gampang ya cari laki ya? Wah, materialistis banget ya. Bu, istri Umar bin Abdul Aziz namanya Fatimah. Ya, dia mengatakan, sungguh kamu lebih berharga bagi diriku karena kesalehanmu daripada semua harta yang kamu miliki. Kembalikan semua ke Baitul Mal. Itu pilihan istri Umar bin Abdul Aziz, dan sejak itu dia hidup dalam kondisi sederhana. Luar biasa. Makanya pemimpin harus memulai dari dirinya sendiri. Kalau pemimpin menyuarakan hidup sederhana tapi dia tidak hidup sederhana, nggak akan ikuti orang. Ya, kalau pemimpin mengatakan jangan korupsi, dia sendiri korupsi, nggak akan ikuti orang. Ya, berarti antara omongan dan perbuatannya tidak nyambung. Ya. Nah, barakallahu, makanya itu yang pertama kali harus diterapkan dalam kehidupan. Apa Ibu? Keadilan. Ya, keadilan itu maknanya apa? Menunaikan hak dan kewajiban. Menunaikan hak dan kewajiban. Yang kedua, al-ihsan. Ya, berbuat baik. Ya, termasuk keadilan adalah menegakkan tauhid, Ibu. Menegakkan hak Allah. Nah, yang kedua apa? Al-ihsan. Berbuat baik. Berbuat baik yang terkait dengan Allah adalah menunaikan kewajiban. Al-ihsan kepada Allah maknanya apa? Menunaikan kewajiban. Kepada manusia kita berbuat baik kepada orang lain. Ya. Apakah dengan doa, apakah dengan senyuman, apakah dengan memberi hadiah, apakah dengan membantu dengan tenaga, atau mencurahkan nasihat dalam bentuk apa pikiran-pikirannya. Yang penting berbuat baik kepada orang lain. Ya, tafsir Hasan Al-Basri selain itu juga mengatakan bahwa orang mukmin itu ketika disebutkan adil itu sama antara yang nampak dan tidak nampak. Ini tafsir Hasan Basri. Kalau al-ihsan itu maknanya yang tidak nampak lebih baik dari yang nampak. Yang tidak nampak lebih baik daripada yang nampak. Jadi memang kita sebagai orang muslim ya diarahkan untuk senantiasa dalam posisi kebaikan, baik yang nampak maupun tidak nampak. Nah, yang ketiga, wa ita'idil qurbah. Ya, merakit kekeluargaan, silaturahmi. Ya, karena itu kata Nabi dapat memudahkan rezeki dan memanjangkan umur. Ya. Makanya jangan lupa bangun silaturahmi keluargamu. Baik keluarga yang kecil maupun sampai keluarga yang besar. Ya, sampai kepada keluarga sesama kaum muslimin. Silaturahmi harus kuat, ya, dijaga. Karena itu perintah Allah. Itu 3 perintah Allah yang harus kita tunaikan. Ya, karena kalau 3 ini dipraktekkan, maka kehidupan umat akan bagus. Ya, mereka akan mendapat karunia dari Allah, kejayaan, kemurahan, rezeki, dan termasuk apa Ibu? Rahmat Allah yang melimpah. Walau aman ahlul qura wattaqau, ya, kalau
penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan apa? Berkah dari langit dan bumi. Nah, barakallahu ini hal yang penting diingatkan. Kemudian itu yang positif. Yang negatif apa? Dalam melaksanakan hukum Islam tidak cukup hanya amar ma'ruf, tapi harus ada apa, Bu? Nahi mungkar. Nah, apa yang harus kita cegah? 3 hal Allah katakan. Wa yanha 'anil fahsya. Ya, Islam melarang semua jenis perbuatan keji, baik ucapan maupun perbuatan. Tidak boleh ada pertikaian dengan lisan, tidak boleh ada apa, Bu? Perselingkuhan dengan tubuh. Ya. Baik ucapan maupun perbuatan tidak boleh apa tadi? Mengandung unsur apa? Kejahatan. Ya. Makanya batas minimal orang muslim, kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Batas minimal orang muslim itu adalah muslim yang tidak mengganggu orang lain dengan lisan dan tangannya. Ya, makanya lisan kita harus dijaga. Ya. Tangan kita juga tidak boleh mengganggu orang lain. Apakah nyubit, apakah ngambil duitnya orang atau ngambil sandalnya orang, ya, atau hal yang lainnya. Makanya ibu sekalian, jauhkan diri kita dari fahsya. Apa tadi? Keji, baik ucapan maupun perbuatan. Ya, apalagi kalau sedang lagi ribut, lagi sengketa. Orang munafik itu mulutnya jorok, keluar semua kata-kata yang jorok itu. Kenapa? Selama ini yang disembunyikan dikeluarin semuanya. Makanya orang mukmin kalaupun lagi bersengketa, ribut sama orang, mulutnya tetap terjaga, tidak kotor, tidak jorok, ya, tidak keji. Ya. Makanya coba lihatlah orang-orang yang ketika ribut, ketika ada masalah, ibu bapak orang itu dicaci maki. Ya. Kemudian perilaku-laku enggak benar keluar semua. Binatang-binatang datang dipanggilin semua sama dia. Ya. Nah, ini hal yang tidak bagus. Makanya Allah larang jangan ada sikap keji dalam kehidupan bermasyarakat, baik ucapan maupun apa? Perbuatan. Yang kedua apa? Larangan untuk berbuat yang mungkar. Mungkar itu apa? Semua yang buruk menurut agama dan akal. Termasuk perempuan-perempuan keluar tanpa berjilbab, itu mungkar tidak? Mungkar. Termasuk laki perempuan anak muda yang pacar-pacaran, itu mungkar tidak? Mungkar. Harus dicegah itu. Termasuk narkoba, mungkar tidak? Mungkar. Semua hal yang tidak bagus menurut agama dan akal namanya mungkar. Maka harus dicegah. Ya, semua yang buruk menurut agama dan akal itu namanya mungkar, harus dicegah. Ya. Korupsi itu mungkar. Ya, semua pelanggaran syariat kategori apa, Bu? Mungkar, harus dicegah. Nah, kalau itu pencegahan melalui keputusan kekuasaan, maka pengaruhnya akan besar sekali. Akan menghentikan semua bentuk kejahatan yang di masyarakat ini. Ya. Kan pada bingung ya. Kenapa narkoba itu kok semakin berkembang? Padahal sudah dibuat BNN, Badan Narkotika Nasional. Bukan malah kurang narkobanya, malah banyak. Bahkan dalam penjara pun mereka bisa jual beli narkoba itu. Dan jumlah yang besar. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Bahkan kalau pengakuan Freddy Budiman yang dieksekusi karena narkoba itu, dia bilang apa? Ada indikasi pejabat-pejabat juga terlibat di dalam apa namanya? Mendistribusikan atau dalam peredaran narkoba itu. Ya. Jadi kalau itu dalam hukum Islam keras sekali, tegas sekali. Enggak ada main-main. Karena orang yang menyebarkan narkoba itu maknanya membunuh orang. Tuh hukumnya bisa bunuh juga itu orang, dibunuh. Tapi tidak seperti dalam hukum
hukum buatan manusia. Ya berlarut-larut, justru kurbannya sekarang ini sudah sampai 5 juta. 5 juta orang yang sudah terkena narkoba. Dan bukan cuma sekedar terkena, dia akan ketagihan itu. Makanya diingatkan anak-anak muda, jangan main coba-coba. Termasuk ibu-ibu, kalau lagi perjalanan nggak kenal sama orang, jangan mudah dikasih minuman. Ya, sekarang ini sudah lagi beredar apa itu? Permen narkoba buat anak-anak. Makanya anak-anak ibu-ibu diingatkan jangan belanja sembarangan, beli-beli apa-apa di jalan itu sembarangan. Bisa jadi di antara mereka ada yang sengaja ingin merusak anak kita dengan menjual permen narkoba. Ya, dulu kami pernah dapat 19 pulpen narkoba. Jadi anak-anak SD sekolah pas istirahat beli pulpen bagus-bagus Rp1.000 di depan sekolahan. Ketika mereka pakai, mereka pusing terus, rupanya pulpennya mengandung narkoba. Makanya anak-anak diingatkan jangan belanja sembarangan. Oke, itu Ibu. Yang terakhir, wal baghi. Baghi itu apa? Melampaui batas, melakukan kedaliman-kedaliman. Apakah menyakiti, apakah membunuh, apakah mengambil hak orang lain, mendalimi orang lain. Ya, inilah 3 kejahatan manusia yang oleh Allah dicegah supaya hidupnya tentram, supaya hidupnya damai. Ya, ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah memberikan nasihat, peringatan supaya kalian ingat. Ya. Nah, karena itu sekalian, mari kita sekarang lihat rangkaian ya. Ini. Oh, ini enggak muncul di situ. Ya. Ibu sekalian, untuk apa Allah menyuruh kita menerapkan syariat Islam? Untuk apa? Untuk kemaslahatan kita semua sebagai umat manusia. Karena Allah enggak butuh sama kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi, apa Ibu? Hudan lil muttaqin. Al-Quran ini petunjuk buat orang bertakwa. Untuk apa? Untuk kemaslahatan kita. Makanya kita diatur dengan Islam yang benar supaya hidup kita ini tidak mengikuti pengaruh syaitan, tidak mengikuti pengaruh hawa nafsu. Supaya kita menegakkan hidup dengan sebaik-baiknya agar bahagia dunia akhirat. Coba Ibu lihat. Bu, ketika seorang suami menunaikan kewajibannya kepada istrinya dan kepada anak-anaknya, dia jaga rumah tangganya sesuai dengan aturan Islam, dia pimpin rumah tangganya sesuai dengan aturan Islam. Apa yang terjadi? Harmonis rumah tangganya. Ya, kehidupan rumah tangganya menjadi tentram. Anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang dipersiapkan untuk perjuangan Islam. Jadi dari awal dia pilih calonnya juga dasarnya agama. Kemudian dia terapkan dalam rumah tangganya aturan agama. Luar biasa. Hidupnya akan tentram orang seperti ini. Makanya perhatikan, banyak kekacauan rumah tangga di Indonesia ini, data menyebutkan sangat mengerikan. Setiap tahun orang yang menikah itu ada sebanyak 2 juta. Yang cerai berapa? 200.000. Setiap tahun yang menikah 2 juta, yang cerai berapa? 200.000. Maknanya sekitar 10% terjadi kekacauan rumah tangga, broken home. Nah, makanya kenapa itu terjadi? Intinya 2. Karena ada pelanggaran kepada Allah, karena dia tidak menjalankan syariat dengan baik. Dan yang kedua, tidak ada penghargaan sesama manusia ini. Pasangan itu kurang saling menghargai, maka terjadilah kekacauan dalam rumah tangga. Tapi kalau kita
di dalam berumah tangga menunaikan hak Allah, kemudian saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi antar kedua pasangan, maka terjaga keutuhan rumah tangganya. Adapun kurang ini, kurang itu biasalah dalam hidup. Gak ada orang gak ada kekurangannya. Ya, makanya setiap kali kita melihat kekurangan pasangan kita, lihatlah ada kelebihan padanya. Ya, kalau kita hanya melihat kekurangannya, kita pasti kecewa. Tapi ketika melihat ada kelebihannya, tertutupi kekurangannya itu. Ya, jadi yang pertama adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Ya, supaya apa? Mereka bahagia dunia sampai akhirat. Makanya, ibu sekalian, tujuan penerapan syariat Islam dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, tujuannya adalah untuk mensejahterakan manusia, dunia dan akhirat. Jangan lupa itu. Banyak sekarang konsep manusia hanya sebatas ingin mensejahterakan dunia saja. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Itu konsep manusia. Tapi dalam konsep Islam ditambah lagi apa? Dunia akhirat. Ya. Harusnya konsepnya itu begitu lengkap. Karena kita ingin sejahtera dunia akhirat. Buat apa sejahtera dunia? Tapi kalau akhiratnya gagal, kita ingin dua-duanya. Benar nggak, Bu? Nah, seperti itu. Namun kenyataannya mayoritas kaum muslimin belum menyadari pencapaian maslahat tersebut. Banyak orang ngakunya Islam, tapi ternyata tidak menjalankan Islam. Akibatnya dia nggak mendapatkan maslahat itu. Jika ada, paling-paling hanya sebatas pada kewajiban membayar zakat 1 tahun sekali. Jadi Islamnya masih parsial. Sholat dia jalankan, zakat dia jalankan, ya Bu. Tapi yang lain-lainnya diabaikan, termasuk mencari yang halal. Ya. Pandangan parsial ini telah mengaburkan komprehensivitas ajaran Islam dan upaya aktualisasinya secara menyeluruh dalam kehidupan umat. Ya, ini hal yang harus dibentuk. Ini mana itu anak tadi? Ya, tujuan yaitu menyelamatkan umat Islam dengan menerapkan syariat Islam. Kita bicara untuk skop Bekasi nih, Bu ya. Bagaimana dengan syariat Islam ini kita bisa menyelamatkan masyarakat dengan menerapkan syariat Islam. Nah, perlu steering komite yang akan menjalankan pelaksanaan syariat Islam ini, yaitu perlunya badan majelis syariah. Saya mengusulkan kepada kawan-kawan di tingkat Indonesia, segera harus kita bentuk mujamma. Mujamma itu lembaga nasional yang untuk menggodok konsep syariah di Indonesia. Ya, di kita itu masih belum punya itu. Harus ada lembaga yang kita beli, namanya kan steering komite ini, yaitu Badan Majelis Syariah. Kalau untuk mengelola bank-bank syariah ada namanya DSN, Dewan Syariah Nasional. Tapi masih hanya sebatas mengurusi perbankan syariah. Jadi Dewan Syariah Nasional ini harusnya menyeluruh, bukan hanya sebatas di bidang ekonomi, tapi juga di bidang politik, tapi di bidang sosial, tapi di bidang pendidikan, tapi juga di bidang hukum dan yang lainnya. Jadi disitulah konsepsi syariah ditelurkan untuk diterapkan dalam skop-skop negara maupun masyarakat. Perlunya Badan Majelis Syariah. Kemudian di sana ada Badan Pengawas Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Kalau dalam bahasa syariahnya namanya Hizbah. Hizbah itu ya, kalau di Saudi itu namanya Hayatul Amr bil Ma'ruf wa Nahi Munkar. Lembaga Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Namanya Hizbah. Hizbah. Ya, Hizbah itu lembaga yang berwenang untuk menangani amar ma'ruf
nahi mungkar. Kalau ada orang Islam nggak sholat, lagi azan berkeliaran di jalanan, nggak sholat, itu ditangkap oleh badan Hizbah ini, kemudian diinterogasi. Kalau dia itu lengah, dicambuk. Kenapa kamu tidak sholat? Ya, itu dulu diterapkan di Saudi. Sekarang ini agak kendor karena sorotan banyak orang. Makanya di Saudi kalau sudah dengar azan, semua toko tutup, perusahaan harus tutup. Kemudian mereka rame-rame menuju masjid sholat. Cakep sekali. Pernah diterapkan di Ambon pada waktu habis kekisruhan itu kan, terutama di Maluku Utara, Ternate. Itu kalau udah ada azan, semua mobil-mobil berhenti. Tapi pada nggak sholat, berhenti aja, menghormati orang sholat. Ya gimana itu? Kenapa? Nggak paham. Mereka kurang paham. Jadi justru mobil berhenti untuk sholat. Ya, kalau dia non muslim biar ada, dia jalan pulang ke rumahnya. Ya, kalau muslim berhenti untuk apa? Untuk sholat. Ini berhenti untuk menghormati orang sholat. Gak sholat. Nah, salah kaprah itu. Ya, makanya hayat amar ma'ruf nahi mungkar ini penting untuk mencegah tadi itu, Ibu. Tiga hal yang negatif tadi itu. Kalau ternyata masalahnya itu terjadi pelanggaran berat yang menyangkut masalah hak, maka itu dilimpahkan ke pengadilan. Ya, pengadilan menangani kasus-kasus pelanggaran pidana maupun perdata yang itu ditangani berdasarkan mekanisme pengadilan. Ya. Adapun yang masih pelanggaran-pelanggaran tidak sholat, ya minum-minuman keras di jalanan gitu kan, yang tidak masuk kategori pelanggaran yang berat, maka itu ditangani oleh Hizbah ini. Oke. Siapa saja yang terlibat? Para ulama, para dai, imam masjid, guru, kepala daerah pemerintahan, kepala suku, tentara, polisi, hakim, dan partisipasi masyarakat lain termasuk perempuan. Ya, perempuan harus dilibatkan di dalam menegakkan syariat Islam. Ya, terutama untuk kalangan perempuan sendiri. Ya, kalau bapak-bapak masuk ke wilayah perempuan kan nggak lucu ya. Makanya harus ada termasuk Dewan Hizbah untuk perempuan. Kalau ada pelanggaran di tingkat perempuan, maka di situ ada pejabat perempuan yang menjalankan tugasnya. Ini fasilitator, sayang sekali nih posisinya nggak ini nih. Nah, fasilitator adalah beberapa fasilitas publik yang dapat digunakan dalam upaya sosialisasi penerapan syariat Islam, antara lain piranti-piranti pemerintahan, masjid, sekolah, universitas, sarana penerangan, bank, rumah sakit, pasar, mahkamah syariah, dan yang lainnya. Ini bisa difungsikan untuk sebagai alat-alat pelaksanaan syariat Islam. Nah, ibu sekalian, program kerja syariat Islam itu yang disasar apa sih, Bu? Ibu catat ya, 5 hal pokok program penerapan syariat Islam. Ada, Bu? 5 hal pokok penerapan program syariat Islam. Ya. Yang pertama adalah hifdzuddin. Yang pertama adalah menjaga agama. Jadi pelaksanaan syariat Islam tujuannya adalah menjaga agama, supaya agama ini tidak diabaikan, tidak dilanggar. Ya, Bu, tidak boleh ada pemurtadan. Ya. Tidak boleh ada pemurtadan. Namanya apa? Hifdzuddin. Ya. Kemudian yang kedua apa? Hifdzul mal. Yang kedua apa? Hifdzul mal. Ya. Yaitu menjaga harta, agar harta jangan sampai dirampok, dicuri, ya, dijambret, dikorupsi. Maka itu perlu penanganan. Ya.
baik melalui kepolisian maupun melalui ketatanegaraan. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul aql, menjaga akal supaya tidak ada pelanggaran yang dapat merusak akal. Seperti apa? Narkoba, minuman keras. Narkoba, minuman keras, termasuk rokok, itu bisa merusak akal. Ya, semua yang dapat merusak akal harus dicegah. Hifdzul aql. Kemudian yang keempat, hifdzun nafs. Hifdzun nafs itu apa? Menjaga jiwa atau apa, Bu? Supaya tidak ada pembunuhan, supaya tidak ada mencederai nyawa orang. Ya, karena hakikat jiwa orang muslim itu mahal, makanya harus dijaga. Kalau ada orang nabrak orang muslim dengan tidak sengaja, nabrak tapi mati, kemudian apa keharusan orang yang nabrak, Bu? Padahal nggak sengaja, di tengah jalan nabrak orang, terus ngapain? Ini diturunin nggak ini, coba di posisinya nggak pas. Bukan, masanya di sana nih, ininya nggak pas ke sana. Itu kan? Oh. Tadi surat yang ini. Surat Sama ini. Iya tuh. Mukadimah. Bukan, terus. Ini dia. Coba itu kurang atas. Program sosial. Bukan, maksudnya di situ posisi itu. Oke, sip. Iya. Jazakallahu khair. Ini enggak boleh nih. Haris, ini enggak perlu dihilangkan ya. Ini enggak perlu dihilangkan. Enggak apa. Ini enggak perlu dihilangkan. Biar ya, enggak apa. Oke. Ya, barakallahu Ibu sekalian. Jadi apa tadi? Yang keempat, hifdzun nafs. Ya. Ini Ibu ini kayaknya sakit nih. Ya, coba dibantu. Nah, di itu. Ya, di itu coba dibantu. Ya. Dikasih minum dulu. Dikasih minum. Dikasih direbahin. Direbahin situ. Coba. Ya. Dibawa ke belakang, Bu, coba. Dibantu ya. Udah, Bu? Jadi apa? Hifdzun nafs, menjaga jiwa. Kalau ada seorang menabrak orang muslim, meninggal dunia itu orang muslim, ya, kemudian dia menabraknya nggak sengaja, apa keharusan bagi yang nabrak, Bu? Harus mengganti, ya, Bu, dengan 100 ekor onta buat keluarga yang ditinggal. 1 ekor onta sama dengan 200 ekor sapi. Kalau satu sapinya 10 juta, berarti berapa? 2 miliar. Nah, itu makanya jiwa orang muslim itu mahal, tidak boleh disakiti, apalagi sampai dibunuh, ya. Kemudian yang kelima, hifdzu an-nasl wa syaraf. Yang kelima adalah menjaga keturunan dan kehormatan. Maknanya apa? Tidak boleh ada prostitusi, tidak boleh ada pelacuran, ya, apalagi disiapkan tempat seperti yang ada di kita itu hukumnya terlarang. Jadi bukan kemungkaran malah difasilitasi, harus dibasmi, dihilangkan, ya. Makanya kenapa perempuan disuruh berjilbab,
lelaki suruh menundukkan pandangannya, ya, untuk menutup pintu jangan sampai ada poin yang kelima ini, hifdzu an-nasab. Di Amerika separuh anak yang lahir itu nggak tahu siapa bapaknya. Separuh anak yang lahir di Amerika nggak jelas siapa bapaknya. Kenapa? Mereka melakukan free sex, ya, dan itu pelanggaran dalam syariat sangat berat sekali. Karena dia melanggar apa? Bagian yang kelima ini, hifdzun nasl, ya. Oke, sekarang strateginya gimana untuk bisa syariah diterapkan di masyarakat, taruhlah di Bekasi ini, wilayah Bekasi ini. Jadi pertama, strategi dakwahnya harus dipahamkan tentang risalah dakwah. Risalah dakwah ini apa? Yang tadi itu, Ibu. Surat An-Nahl ayat 90 itu risalah dakwah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, baik itu terkait dengan apa, tauhid, hak Allah, menyangkut kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah, menyangkut pelaksanaan hukum, ya Bu, perintah maupun larangannya, ya, termasuk bagaimana memotivasi orang-orang muslim supaya mereka ke arah yang benar, mereka selalu istiqomah, ya, dan peringatan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak yakin dengan Islam untuk kita dakwain supaya mereka bisa mengerti apa kedudukan Islam kalau mereka itu menerimanya, ya. Ini perlu memahami risalah dakwah. Risalah dakwah itu adalah ya aturan Islam itu sendiri yang perlu disampaikan melalui dakwah. Dakwah ini bukan harus dengan ceramah aja, Bu, ya. Bisa dengan medsos, bisa dengan film, bisa dengan ceramah, bisa dengan khutbah, bisa dengan dialog, bisa dengan seminar, bisa dengan lokakarya, banyak caranya. Ya, Bu, ya. Makanya memahamkan risalah dakwah ini penting kepada umat. Dan ini sangat tergantung yang kedua, kualitas dai-nya, ya. Dai yang berkualitas. Makanya di Al-Islam dibikin pendidikan para dai, tujuannya untuk melahirkan dai-dai yang berkualitas. Ya. Kemarin kami berdakwah ke apa namanya? Apa itu? Daerah Tabot itu apa? Bengkulu. Ya, baik di provinsi sampai ke Kabupaten Mana itu luar biasa sambutannya. Ya. Bahkan di Mana itu disambut oleh bupati. Difasilitasi, ditemukan dengan para ulama, dengan semua para pejabat. Ya, luar biasa. Dan itu diawali oleh anak al-Islam yang berdakwah di sana. Dan ternyata diterima oleh semua kelompok di sana. Ya, alhamdulillah itu suatu hal yang sangat menggembirakan. Sehingga saya diundang ke sana dan kemudian melanjutkan dakwah yang sudah dimulai oleh anak al-Islam itu. Ya. Jadi dai berkualitas ini sangat diharapkan untuk bisa menggerakkan dakwah terutama di daerah-daerah. Makanya dai berkualitas bisa mengerahkan dai-dai yang lain. Ya, bukan cuma dakwah untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa menyatukan dai-dai yang lain. Kemudian memahami objek dakwah. Ya, masing-masing daerah punya kekhasan sendiri, budayanya, manusianya, wataknya, dan lain sebagainya perlu dipahami dengan benar. Objek dakwah. Kemudian memahami cara dakwah, thariqah dakwah. Ya, cara dakwah banyak ya, bisa lewat tulisan, bisa lewat lisan, bisa lewat gerakan sosial, bisa lewat pendidikan, bisa banyak cara. Ya, untuk menyampaikan dakwah ini. Yang kemudian dikenal dengan masyarakat dakwah bil lisan dan dakwah bil hal, ya. Dakwah dengan lisan dan dakwah dengan perbuatan. Mana yang lebih efektif, Bu? Dengan lisan atau dengan perbuatan? Perbuatan lebih efektif, ya. Kata orang bule, show me, tell me, then I will forget. Kalau kamu cuma ngomong, saya bakal lupa. Ya, Bu, makanya ceramah-ceramah ujungnya apa? Wassalam, lupa. Kalau kali catat. Ya, Bu,
Makanya kalau ngaji dicatat. Ya. Karena bisa apa? Lupa. Nah, show me then I will remember. Tunjukkan, saya bakal ingat. Ya, makanya kalau kita ngasih contoh itu harus yang konkret. Supaya apa? Orang ingat. And let's do it, then I never forget. Kemudian buktikan, maka saya tidak bakal lupa. Ya, makanya ibu-ibu kalau ngajarin sholat sama anak-anak, jangan cuma sholat itu begini ya, begini ngomong tok, harus dipraktekin. Ibu ngajarin wudhu anak-anak, ya anak-anak mau belajar wudhu. Oh wudhunya itu apa? Pegang tangannya, kemudian cuci tangannya, baca Bismillah, hanya ngomong saja. Kira-kira anak itu bisa wudhu nggak? Nggak bisa. Ya, makanya banyak ustadz-ustadz yang belajar teori haji karena dia nggak pernah haji, nggak pernah praktek. Waktu berangkat haji kalang kabut. Kayaknya apa? Teori melulu. Jadi paling tidak ada simulasi lah, simulasi untuk bisa apa namanya orang itu paham dengan dicontohkan begitu. Ya. Itu keberapa? Yang keempat. Yang kelima, memahami tujuan dakwah. Hadaf dakwah apa tadi itu? Menegakkan syariat Allah. Jadi tujuan dakwah bukan cari pengikut. Tujuan dakwah bukan cari duit. Tujuan dakwah bukan supaya terkenal. Tapi tujuan dakwah adalah untuk li'i'la'i kalimatillah. Untuk menegakkan syariat Allah. Kemudian yang keenam, mengetahui tantangan atau syubhat dakwah. Oh luar biasa. Ya, ibu-ibu dimunculkan syubhat-syubhat yang luar biasa. Islam itu tidak menghargai perempuan. Islam itu apa namanya? Membelenggu perempuan. Dengan berjilbab perempuan itu tidak bebas. Nah, ini syubhat-syubhat seperti ini harus ditangkal. Ya. Ada orang bule nanya sama seorang dai di Inggris, kenapa kok lelaki kita nggak boleh jabat tangan sama perempuan muslimah? Saya nih orang non muslim laki, ingin jabat tangan dengan perempuan muslimah, kenapa nggak boleh? Ya, kan kita sama-sama manusia. Kalau mereka kan bukan cuma jabat tangan cuma kecemiki ya bu. Ini jabat tangan aja nggak boleh. Kata orang muslim ini, kamu bisa nggak jabat tangan sama Ratu Elizabeth? Bisa nggak? Nggak bisa. Tidak semua orang bisa jabat tangan sama Ratu Elizabeth, kecuali orang yang dekat dengan Ratu Elizabeth itu. Nah, perempuan muslimah lebih hebat dari Ratu Elizabeth. Tidak boleh tangannya menyentuh semua orang. Boleh menyentuh hanya orang-orang tertentu saja. Ya, yang mahramnya, yang bukan mahramnya nggak boleh nyentuh. Jelas bu? Itu kenapa? Justru menunjukkan kehormatan perempuan. Ada orang pendeta Kristen sama rahbi Yahudi protes sama ulama Islam. Protesnya begini, Islam tidak adil. Lelaki Muslim boleh menikahi wanita Yahudi atau wanita Nasrani. Tapi kalau lelaki Yahudi, lelaki Nasrani tidak boleh menikahi wanita muslimah. Kan gak adil itu. Kata mereka gitu. Kata ulama mengatakan justru itu yang adil. Kami menikahi perempuan Yahudi atau Nasrani karena kami hormat kepada nabinya mereka. Kami hormat kepada nabi kalian, maka kami nikahin perempuan kalian. Tapi karena kalian tidak hormat kepada nabi kami larang kalian menikah dengan putri kami. Coba kalian hormat sama nabi kami, boleh kalian menikah dengan putri kami. Maknanya apa? Masuk Islam. Cakep kan? Nah itu. Ini syubhat yang harus dibantah. Ya, dan banyak sekali syubhat yang dibuat oleh musuh-musuh Islam untuk memojokkan Islam. Ini harus dibantah. Nah ini dalam dakwah ini harus paham itu. Kemudian memahami manajemen atau idarah dakwah. Dakwah ini ternyata perlu apa? Perlu manajemen. Bukan cuma sekolahan aja butuh manajemen,
Rumah tangga butuh manajemen, dakwah pun butuh manajemen. Ya. Mengatur waktunya, mengatur temanya, mengatur kegiatan-kegiatannya dan seterusnya. Ini butuh manajemen, termasuk melaporkannya. Supaya menjadi laporan yang bagus, bagaimana caranya? Jadi mulai merancang sampai menjalankan sampai melaporkan. Ya. Ini butuh apa? Butuh manajemen. Oke, lanjut. Hal-hal yang diperlukan di dalam pelaksanaan dakwah. Ya. Anggaplah ini udah menjadi dai semua nih, ustadzah semua ini. Ya, kita anggap semua yang di sini apa? Ustadzah semua ini. Ya kan? Nah, gimana? Apa yang diperlukan dalam pelaksanaan dakwah? Pertama, panduan buku yang menerangkan tentang bagaimana Rasulullah dan para salafus saleh berdakwah. Artinya apa? Butuh referensi supaya ngomongnya itu, dakwahnya itu berdasarkan ilmu, bukan karena cerita-cerita saja. Ya. Makanya kalau kita berdakwah punya panduan, ini Qur'annya begini, ini hadisnya begini, ini contohnya begini. Itu akan mudah dipahami. Itulah yang disebut dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, berdakwah dengan hikmah. Hikmah itu apa? Pertama dengan ilmu, kedua dengan sikap lemah lembut, dan yang ketiga harus sabar. Ya. Harus apa? Sabar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, audit terhadap kegiatan dakwah di Indonesia. Nah, ini evaluasi menyeluruh. Apakah dakwah kita di Indonesia ini sudah mengalami kemajuan atau kemunduran? Ya, ini harus dievaluasi. Kita udah merdeka 71 tahun. Harusnya umat Islam tambah maju. Kenyataannya kok malah tambah mundur. Buktinya apa? Statistik yang tadinya 90% sekarang sudah tinggal 80-an%. Artinya terjadi kemunduran. Ya. 54% orang Islam di Indonesia menurut data Departemen Agama 2016 tidak bisa baca Quran. Berarti apa Ibu? Dakwah kita mengalami kemelorotan, kemunduran. Ya, makanya ini perlu penyiapan gerakan dakwah yang masif untuk memberikan pengertian kepada umat Islam, termasuk di dalam kaitan dengan hubungan mereka dengan Al-Quran. Ya, perlu penyusunan materi dakwah khusus, misalnya dakwah untuk pejabat pemerintah. Ya, beda dengan dakwah kepada masyarakat. Dakwah kepada ibu-ibu beda dengan dakwah kepada bapak-bapak. Ya. Makanya ibu-ibu yang tua beda dengan yang muda. Makanya dakwahnya harus beda-beda. Yang repot kalau yang tua bareng dengan yang muda nih. Bingung ustaznya ini nyampein apa aja nih. Ya. Yang jelas semua yang terkait dengan fikun nisa perlu disampaikan. Ya. Dakwah kepada anggota tentara. Ya. Dakwah kepada wartawan, dakwah kepada pengusaha dan lain sebagainya. Dari komunitas-komunitas masyarakat itu juga perlu gerakan dakwah kepada mereka. Artinya kalau dakwah ini menyasar lapisan masyarakat, maka dakwah ini akan lebih semarak. Ya, ibu-ibu untung di Bekasi ini, Ibu. Pengajian masih banyak di mana-mana. Kalau ibu berada di daerah-daerah terpencil, ya Bu, belum tentu pengajian itu sebulan sekali. Ya. Makanya kenapa mereka kekurangan dai? Di daerah-daerah itu kekurangan dai. Bahkan ada masyarakat muslim sudah mau Jumatan karena nggak ada khutibnya bubar. Karena nggak ada yang bisa khutbah. Ya, akhirnya nggak jadi Jumatan tuh. Ya. Nah, itu. Makanya keperluan kepada para dai sangat besar sekali. Kemudian yang terakhir, menjadikan organisasi dakwah benar-benar islami, tertib, rapi dan kuat. Ya. Seperti kita di Al-Islam ini kan, ini organisasi dakwah ini. Kalau tidak diatur dengan manajemen yang bagus, yang rapi, maka akan terjadi kekacauan. Ya. Makanya harus tertib, harus rapi dan kuat. Kuat untuk melahirkan output yang berkualitas. Ya. Kita berharap dengan pengajian ibu-ibu ini nantinya akan
menjadi penyambung lidah dakwah kepada keluarganya, kepada masyarakatnya masing-masing, ya. Makanya ibu-ibu, profesi atau tugas yang paling mulia adalah berdakwah. Ibu bisa bayangkan kalau ibu ngajarin seorang anak kecil ini bacaan Al-Fatihah saja, ya. Kemudian anak itu sampai hafal Al-Fatihah, kemudian dia akan praktekkan seumur hidupnya baca Al-Fatihah, ibu terus dapat pahalanya. Kira-kira kecil atau besar itu nilainya? Besar sekali. Ya, makanya ibu-ibu yang punya anak jangan sampai diserahkan anaknya sama ustadz lain, ustadzah itu. Sementara orang tuanya nggak pernah ngajarin. Nanti yang dapat pahala siapa? Ustadzahnya itu. Orang tuanya nggak dapat tuh. Kenapa? Nggak ngajarin Al-Fatihah. Jadi boleh kita menyerahkan anak kita untuk diajarkan kepada ustadzah lain, tapi untuk Al-Fatihah jangan lupa pegang sendiri. Ya, supaya tertanam anak-anak itu bisa Al-Fatihah sepanjang hidupnya, pahalanya ngalir ke kita itu. Kalau ngalirnya ke ustadzah, ustadzahnya untung banget tuh. Ya. Makanya ibu sekalian, ini adalah pekerjaan mulia yang harus kita emban terus-menerus. Oke. Lanjut, perlu dibentuk satu lembaga yang bertugas memberikan pelayanan secara konkret kepada masyarakat. Nah ini apa? Seperti gerakan sosial, ya, untuk melaksanakan hitanan massal, pembagian sembako, ya, atau membuat unit rumah Quran, ya, ada bagian-bagian yang langsung menyentuh masyarakat. Kadang-kadang masyarakat gak cukup hanya dikasih ceramah, tapi perlu dikasih makanan, dikasih duit, ya, diperhatikan tentang kebutuhan mereka, ya. Kemudian ini supaya apa? Dakwahnya efektif, ya, supaya efektif dakwahnya. Menjadikan dai memiliki multifungsi, ya, ada fungsi dakwah, ada fungsi pelayanan sosial dan sebagainya. Jadi kalau dai itu dia pandai berdakwah, tapi dia juga pandai bekam, pandai ngobatin orang, ya. Dia pandai untuk mendidik anak-anak, remaja dan sebagainya. Ya, dia pandai membuka unit-unit kerja, bisnis. Wah, cakep sekali. Dia berarti apa? Multifungsi. Nah, dai yang seperti ini dai yang berkualitas. Makanya harus punya skill. Ya, minimal ibu-ibu selain berdakwah, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan kebenaran Islam, ibu bisa ngajari gimana cara bikin kue. Gimana cara bikin kuliner. Ya, Bu. Gimana cara pengobatan yang Tibun Nabawi itu kita bisa ngajarkan, kita bisa manfaat untuk orang lain. Kemudian menjadikan dakwah bersifat multifungsi dimensional. Dimensi dakwah, dimensi ekonomi, dimensi pertahanan, keamanan, dimensi budaya, dimensi ukhuwah, psikologi dan lain sebagainya. Artinya apa? Semua bidang bisa disentuh oleh dakwah. Ya. Semua bidang bisa disentuh oleh dakwah. Bidang kesehatan lah, bidang psikologi lah, bidang keamanan, semua bisa disentuh oleh dakwah. Makanya cara efektif untuk memenangkan perjuangan Islam adalah dakwah. Makanya ibu-ibu jangan berhenti berdakwah. Ya, boleh napas berhenti, tapi berdakwah jangan berhenti, ya, sampai napas itu berhenti. Oke. Sekarang kita lagi dorong supaya dibuat pasar-pasar halal. Nah, itu kan nggak perlu ceramah. Orang datang ke situ mau hanya mencari yang halal. Dia mau belanja, mau apa, dia mau cari yang halal saja. Cakep tuh. Ya, kita butuh yang seperti itu. Ya, kita butuh membuat rekreasi dakwah yang halal, yang menyenangkan tapi tidak ada pelanggar syariat. Ya, masyarakat kita ini haus rekreasi. Harus dibikin rekreasi yang Islami, ya. Jangan malah dibikinnya disko Islami. Mana ada disko Islami? Ngawur itu, ya, Bu. Tapi hal-hal yang bertentangan syariat kita jauhkan, tapi sesuai dengan syariat kita kembangkan. Oke. Kemudian perlu diupayakan adanya usaha peningkatan kualitas dai. Nah, ini lewat pendidikan seperti Ma'had Ali, lewat pelatihan, ya, secara rutin dan berkala dari ulama. Ya, makanya dai harus terus di-upgrade terus, ditingkatkan terus.
Kemudian perlu dibuat atau didirikan suatu sarana atau alat untuk mendeteksi kelemahan yang kita lakukan yang dapat dinilai oleh pihak luar, semisal fungsi rubrik pembaca untuk surat kabar, kotak saran bagi sebuah perusahaan dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita harus menerima kritikan orang lain. Ya. Oh, dakwah ustadz bikin orang ngantuk. Gimana caranya nggak ngantuk? Ya. Dakwah ustadz terlalu banyak bercandanya. Ya, gimana supaya ngurangi itu? Oh, dakwah ustadz kurang membawakan dalil, banyakkan cerita. Nah, itu kita bisa menerima masukan dari orang, ya. Jangan kemudian kita menutup diri. Nanti kalau dikritik ngambek, nggak dakwah lagi. Gimana itu? Mental dai tidak boleh seperti itu, ya. Oke, lanjut. Nah, itu melalui gerakan dakwah. Ini sekarang melalui pemberdayaan masjid, ya. Masjid ini, Bu, di Indonesia ada sekitar 1 juta, ya. Ini sarana yang harus kita maksimalkan untuk penyadaran kepada masyarakat tentang risalah Islam. Bagaimana kita menerapkan syariat Islam dengan pola melalui masjid-masjid ini. Kenapa, Ibu? Masjid ini adalah benteng umat Islam. Makanya Nabi menggerakkan dakwah dari masjid. Nabi membuat kekuatan umat dari masjid. Makanya masjid harus menjadi pusat kegiatan umat Islam. Makanya masjid di masa Nabi bukan cuma untuk sholat, bukan untuk pengajian saja. Masjid juga buat apa, Ibu? Memecahkan masalah rumah tangga. Masjid digunakan untuk mengirim pasukan, menyiapkan pasukan. Ya, Bu. Masjid untuk membagi ghanimah, rampasan perang, itu semua dilakukan di masjid. Ya, bahkan pengadilan itu adanya di masjid waktu itu. Delegasi politik kalau datang di masjid. Ya, jadi masjid multifungsi. Nah, ini makanya masjid ini harus apa? Difungsikan secara maksimal. Ya, jangan masjid cuma buat sholat saja. Akhirnya masjid banyak mewah, bagus-bagus, tapi isinya kosong. Ya, makanya dimakmurkan. Kemudian kita perlu memberdayakan fungsi masjid dan mengembalikan kekuatan umat lewat masjid, baik kekuatan spiritual, intelektual, ekonomi dan politik. Spiritual pengajian seperti ini. Ya. Intelektual memberikan penyadaran terhadap pentingnya ilmu pengetahuan, umpamanya kan. Bisa umpamanya untuk anak-anak SMP, SMA diberikan kursus matematika, fisika, kimia di masjid. Sehingga mereka nanti di dalam sekolahnya jadi juara. Bahkan kalau perlu dipersiapkan untuk ikut olimpiade. Ya, olimpiade matematika dan yang lainnya. Nah, itu kalau bisa diadakan di masjid, cakep sekali itu. Ya, gerakan ekonomi nggak boleh dagang di masjid, tapi menyiapkan konsep perdagangan di masjid boleh. Ya. Begitu pula di dalam berpolitik, nggak boleh politik praktis di masjid, kita menyiapkan konsep politik di masjid. Ya, konsepnya dipersiapkan di masjid. Nah, ini program-program budaya masjid. Yang pertama adalah menempatkan imam yang berkualitas bagi setiap masjid. Ya, kalau di Jakarta itu ada 3.500 masjid, ada 5.500 musola, ada 6.500 majelis taklim. Nah, masjid-masjid itu butuh imam tetap. Dan imam tetap itu bukan hanya sebatas mengimami sholat, tapi juga dia mengajari umat. Saya pernah menjadi imam di Islamic Center Australia. Saya merasakan betapa tanggung jawabnya luas sekali. Jadi kita bukan cuma ngimami sholat, kita juga khutbah, kita juga ngisi pengajian, kita ngajarin ibu-ibu, ngajarin anak-anak, ngajarin bapak-bapak. Ya, kalau ada masalah rumah tangga kita pecahin. Subhanallah, kalau ada yang nganggur kita carikan gimana supaya ada kerjaan buat dia. Jadi membantu masyarakat muslim memecahkan masalahnya. Nah, ini peranan imam nih. Makanya imam harus dipersiapkan. Kemudian membangun jamaah masjid. Ternyata jamaah masjid ini kompleks ya. Ada yang punya background pengusaha, ada yang punya background pejabat, ada yang punya background pendidik, ada yang punya background tentara, polisi dan sebagainya. Nah, bagaimana potensi jamaah itu
diberdayakan untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Ini yang belum banyak dilakukan, ya. Makanya orang yang berada di masjid dia cuma sholat saja, sementara potensi di dirinya enggak dilakukan empoweringnya, enggak diberdayakan untuk kepentingan Islam. Nah, di sini butuh apa? Akidah yang benar, solidaritas, ukhuwah, iklim ilmiah, ekonomi, edukasi, maintenance, kepemudaan, network dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dilakukan di dalam pembangunan jamaah masjid. Nah, ini barangkali poin terakhir dari apa yang kita bicarakan. Jadi ada lagi tambahan, paling tidak menggerakkan pesantren umpamanya. Pesantren ini juga benteng umat Islam. Selain masjid, pesantren harus menjadi penyiapan kader-kader yang berkualitas, baik pesantren umum ataupun pesantren tinggi, ya. Itu harus menjadi pusat excellence, ya, manusia-manusia berbobot harus dilahirkan di sana. Kemudian tambah lagi ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga menjadi pusat kaderisasi. Nah, di situ juga bisa dilahirkan orang-orang yang bisa disiapkan baik jadi ulama maupun jadi apa? Jadi pengusaha atau pejabat atau yang lainnya. Jadi baik urusan dunia maupun urusan agama bisa dilahirkan dari perguruan tinggi. Ya, sehingga karenanya suplai SDM dari sana adanya. Barangkali itu Ibu sekalian, sudah jam 11 persis. Mungkin ada pertanyaan. Ada apa yang terjadi? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Keluarga ini kalau dilihat suaminya, bapaknya seorang kiai, bahkan terkenal gitu kan. Kemudian anak-anaknya juga disampaikan, tapi juga masih banyak pelanggaran. Anaknya itu jadi nakal, bahkan anaknya itu melawan gitu. Padahal orang tua itu juga besar gitu. Nah, yang saya mau tanyakan gimana gitu, salahnya itu gimana? Bahkan sebenarnya kan pasti mereka juga diterapkan dari rumah lah gitu, ilmunya sendiri. Iya. Salahnya gimana? Kalau masih ada pelanggaran kalau memang misalnya nggak broken, tapi ya gitulah, maksudnya nggak terlihat aja oleh orang luar bahwasanya rumah tangganya seperti itu. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaannya bagus sekali. Mengapa kok ada ulama, ada ustadz, ada dai, justru muncul dari keluarganya hal-hal yang negatif? Padahal mungkin dia sudah melakukan upaya-upaya untuk menanamkan nilai-nilai Islam di dalam keluarganya. Kok kenapa muncul seperti itu? Apa sebabnya? Ya, sebenarnya masalah ini merupakan masalah yang dialami oleh semua orang, dan itu tidak berdiri sendiri karena banyak faktor penyebabnya. Pertama, yang harus dievaluasi bisa jadi pola pendekatan yang dilakukan oleh si ustadz, oleh si dai itu salah. Sehingga kenapa kemudian kok istrinya jadi pembangkang? Kenapa kok anak-anaknya jadi nakal? Bisa jadi pola dia menyampaikan, pola dia mendidik, pola dia menanamkan nilai Islam ada yang keliru. Ya, kita pun pernah ngalamin seperti itu. Kita dibikin bingung sama anak kita yang sudah kita didik di rumah benar, kok jadinya nggak benar. Kenapa? Perhatikan, selain ada faktor penentu rumah tangga, tapi di sana ada faktor masyarakat, ya kan? Ada faktor lingkungan pendidikan. Ketika anak itu sekolah, kalau anak itu dapat teman yang nggak benar, dia akan menyerap itu dibawa ke rumah. Yang paling dahsyat faktor media, internet, Twitter, Facebook, TV, itu dahsyat yang tidak bisa terkontrol.
Ya, makanya seorang ustadz, seorang dai, seorang ulama, ibarat dia bangun rumah nih, bangun gedung ini. Bangun gedung ini kan butuh berapa waktu? Paling cepat 3 bulan, sampai 6 bulan, sampai 1 tahun. Ya kan? Tetapi untuk meruntuhkan ini butuh lama atau butuh cepat? Cepat sekali. Seorang bawa bulldozer, ya, geratak, 1 jam hancur semuanya. Untuk membangun butuh berapa orang? 10, 20, 30 tenaga untuk bisa bangun itu. Waktunya pun lama. Tapi untuk ngerusak cukup 1 orang bawa bulldozer runtuhkan, krek, 1 jam runtuh. Maknanya apa? Merusak jauh lebih dahsyat pengaruhnya daripada membangun. Ustadz membangun, ulama itu membangun, bangun anaknya, bangun istrinya. Apa bisa 24 jam? Nggak bisa. Dia harus keluar rumah cari nafkah. Dia harus punya tanggung jawab yang lainnya, tanggung jawab masyarakat dan sebagainya. Tapi kemudian yang rusak ini sedikit tapi dahsyat pengaruhnya. Jadi yang terjadi adalah perusakan itu. Di situ ada 4 faktornya. Pertama, faktor diri orang itu sendiri. Karena dia ngikuti hawa nafsu. Jadi si ustadz, si ulama menasihati istrinya, menasihati anaknya. Tapi istri dan anaknya kan masih punya hawa nafsu. Apalagi si ustadz lagi pergi rumah, dia melakukan langkah-langkah yang tidak bagus. Dan jangan kesalahkan ustadznya saja. Oh, bisa jadi juga muncul dari pribadi orang itu. Yang kedua, faktor godaan setan, bisikan setan juga sangat kuat sekali. Bu, setan tidur nggak? Ya, kalau ada yang sini tidur, itu pasti pengaruh setan. Karena bukan tempat tidur sini kan? Ya, nah ini godaan setan supaya nggak dengar, supaya tidak bangun sholat subuh, supaya tidak ke pengajian, digoda sama setan, supaya didorong kepada kejahatan. Kalau kamu nggak ngerokok, nggak jantan, pengaruh setan semua itu kan. Nah ini kedua. Yang ketiga, pengaruh pergaulan. Pengaruh apa? Pergaulan. Ini juga tidak kecil pengaruhnya. Ya, makanya cari teman yang baik. Kata Nabi, seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Kalau nggak dapat minyak wanginya, minimal dapat baunya. Nah, yang keempat, karena faktor godaan dunia. Dunia ini luas sekali. Ya, godaan dunia. Bisa jabatan, bisa harta, bisa godaan manusia, bisa media, bisa teknologi. Itu luar biasa pengaruh dunia ini. Ini 4 penyebab utama kenapa orang itu rusak. Makanya harus dijaga betul, dikawal betul, dan terus dievaluasi. Makanya para ulama mengingatkan, harus ada saat waktunya kita untuk Allah. Ada saat waktunya kita berpikir. Ada saat waktunya kita koreksi diri sendiri. Ada saatnya kita komunikasi dengan istri, dengan anak, dialog untuk memecahkan masalah. Dan jangan lupa, ibu-ibu yang punya suami, sebelum tidur jabat tangan. Ibu, sunnah itu. Kapan jabat tangannya? Sebelum tidur. Bukan waktu mau berangkat kerja. Bukan sampai sholat. Kapan? Sebelum tidur. Sehingga sebelum tidur dia mengatakan, suamiku, aku telah berusaha untuk berbuat yang terbaik sepanjang hari. Mungkin saja ada hal yang kurang berkenan, maka aku tidak akan tidur sebelum engkau meridaiku. Cakep. Ya. Kalau ada perempuan begini, berarti dia solihah. Ya. Namanya dalam istilah hadis namanya al-a'ud. Al-a'ud itu wanita yang sebelum tidur, ya, bermaaf-maafan dengan suaminya. Besok lagi mulai baru lagi, ya kan? Sebelum tidur selesai 00. Nanti tidur besok mulai baru lagi. Nanti belum tidur gitu lagi. Subhanallah. Cakep sekali itu. Nah, makanya
Makanya kalau sudah mulai ke arah pendidikan anak, suami istri harus bekerja sama. Nggak bisa sendiri-sendiri. Harus bekerja sama. Ya, supaya bisa mengarahkan anaknya jadi ulama, jadi mujahid, jadi orang sukses dunia akhirat. Ya, begitu Ibu. Barakallahu fikum. Ada yang lain? Iya, Bu. Ya. Ya. Ya, jadi seringkali arti toleransi itu dipahami dengan cara yang salah. Toleransi dalam Islam sudah ditetapkan lakum dinukum waliyadin. Ya, tidak boleh kita mendukung agama dia. Sebagaimana kita nggak perlu minta bantuan dukungan dia untuk agama kita. Ya, lakum dinukum waliyadin. Kamu bikin gereja urusan kamu. Kami bikin masjid urusan kami. Kalau udah urusan agama tidak boleh campur aduk. Tapi dia sakit, kita santunin. Ya, kita kunjungin. Kalau dia butuh bantuan, kita bantu. Urusan kemanusiaan saja. Tidak ada kaitan dengan agama. Kalau sudah mamanya dia Natalan, jangan kemudian selamat hari Natal. Enggak boleh. Karena artinya kita mendukung keyakinan dia. Padahal keyakinan dia menurut kita salah. Ya, makanya boleh hubungan dengan non-muslim tidak kaitan dengan urusan agama. Lakum dinukum waliyadin. Tapi untuk kemanusiaannya silakan. Ya, bantu dia, ringankan urusan dia, pecahkan masalah dia. Ya, berikan utang sama dia. Ya, kunjungin dia, berbuat baik sama dia, enggak masalah. Kalau urusan kemanusiaan, kalau urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Itu yang paling pokok, Bu. Jadi banyak orang salah dalam meletakkan toleransi. Namanya di sana pela gandong. Pela gandong apa namanya? Ya. Ini ada pertanyaan, bagaimana agar terbentuk jiwa militan dalam gerakan dakwah? Adakah apa ini wadahnya ya? Adakah wadahnya yang kontinu agar gerakan kita terarah dan ada evaluasi dakwah di lingkungan kita? Ya, ini nggak mungkin dilakukan sendiri, Bu. Jadi militansi dalam berdakwah itu ada dalam 3 hal, Ibu. Amar ma'ruf, nahi mungkar, dan jihad fisabilillah. Di sini akan muncul militansi. Dan ini semua ada prakteknya ini. Artinya nggak cuma teori, ya. Makanya militansi yang tertanam dalam diri seseorang, pertama kalau dia yakin Islam adalah yang paling benar. Kemudian dia sadar, yang kedua, wajib untuk memenangkan Islam, wajib untuk menegakkan Islam. Nah, itu akan muncul militansi. Kemudian ranah-ranah militansi ini yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad fisabilillah. Orang kalau sudah mau terjun ke amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad fisabilillah, maknanya militansinya sudah bagus. Itu ukurannya, Ibu. Makanya Allah ukur militansi seseorang dengan apa? Nih, Bu, pertanyaan yang bertanya ini, lihat surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Nah, itulah militansi yang menjadi ketetapan Allah di dalam Al-Quran. Kalau seseorang beriman tidak mempunyai militansi seperti ayat yang ke-15 itu dalam surat Al-Hujurat, maka dia harus koreksi. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ya, ada 2 hal yang ditekankan oleh Allah dalam ayat ini. Orang beriman itu kalau ingin militansi yang nampak, maka dia harus dermawan dengan hartanya. Jangan pelit. Orang yang pelit itu tidak militan. Orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari surga itu. Makanya harus jiwanya dermawan. Yang kedua, harus pemberani. Berani menegakkan kebenaran. Ini 2 sifat dan karakter inilah yang harus kita tanamkan kalau akan memunculkan apa? Militansi dalam diri seorang muslim.
Nah, untuk evaluasi segala macam ini juga perlu dilakukan dalam skop keluarga dan skop masyarakat. Semua butuh evaluasi. Ya, termasuk perusahaan kan dievaluasi. Kita evaluasi bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa tahunan. Makanya setiap langkah-langkah kita itu harus kita evaluasi. Ya ayyuhalladzina amanu wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin. Ya, orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah, persiapkan untuk hari esokmu. Itu apa? Harus dievaluasi, kemudian direncanakan, kemudian dijalankan. Untuk apa? Mempersiapkan diri untuk menghadap Allah dengan sebanyak mungkin amal saleh. Ya, ini harus apa? Dipersiapkan. Saya kira itu, Bu, karena waktu saya harus meninggalkan tempat, ditunggu orang lain. Mohon maaf atas kekurangannya, semoga ini bermanfaat. Insyaallah kita ketemu dalam kesempatan lain. Jazakumullah khair, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran. نورت دربي شكرا